Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil sedan listrik melaju tak terkendali hingga terjun ke kolam Bundaran HI. Inilah detik-detik sebuah mobil listrik tiba-tiba melaju kencang tidak terkendali dan terjun ke kolam Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat. Kejadian bermula ketika mobil listrik bernopol B1276 UNT melaju kencang dari arah Semanggi menuju Monas. Namun saat di Bundaran Hotel Indonesia, mobil listrik tersebut menabrak pembatas dan terjebur ke dalam kolam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi mobil berhasil evakuasi dari dalam kolam dalam keadaan selamat. Polisi juga langsung mengevakuasi mobil dari kolam untuk menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar Bundaran HI. Diduga sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Korban sudah berhasil kita selamatkan dan juga sudah dievakuasi. Untuk mobil apa bang? Mobil listrik bang. Ada penumpangnya bang? Penumpangnya nggak ada bang. Berarti hanya supirnya sendiri bang? Sendiri bang. Sudah berhasil dievakuasi ya bang sekarang bang? Sudah bang, sudah dievakuasi bang. Mobilnya juga sudah diangkut oleh pihak kami, Dinas Perhubungan. Selanjutnya, mobil listrik dan pengemudinya dibawa ke unit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah minibus dengan kecepatan tinggi hilang kendali saat keluar dari eksit tol Parungkuda hingga terguling di jalur arteri. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, pengemudi serta penumpangnya mengalami luka ringan. CCTV ini merekam detik-detik minibus terguling di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum terguling, minibus terlihat melaju dengan kecepatan tinggi. Saat menikung di jalur arteri, minibus berisi 5 orang penumpang ini hilang kendali lalu menghantam pembatas jalan dengan keras. Akibat benturan keras, mobil terguling di tengah jalan. Beruntung saat kejadian, kondisi jalan tengah lenggang sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun satu orang pedagang asongan nyaris jadi korban. Arah tol Bojimi menuju ke arah Sukabumi. Iya. Pas belokan mungkin kencengan pak. Kenceng ya? Berbenturan sama tembok pak. Berbenturan sama tembok. Ada mobil lagi, langsung kena mobil satu lagi. Guna menghindari kejadian serupa, pemudik diimbau berhati-hati saat mengendarai kendaraan bermotor dan jangan ragu menepi untuk beristirahat sejenak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pengunjung permainan wahana kora-kora di Pasar Malam Kisaran Asahan terjatuh saat sedang menaiki wahana. Korban terjatuh lantaran wahana kora-kora mengalami patah di bagian belakang. Inilah rekaman detik-detik sebelum permainan wahana kora-kora yang mengangkut puluhan pengunjung di Pasar Malam Kisaran Asahan mengalami insiden kecelakaan. Jatuh. Tak lama berselang, tiba-tiba bagian belakang wahana mengalami patah sehingga membuat sejumlah orang terjatuh. Peristiwa ini pun membuat panik pengunjung hingga operasional wahana dihentikan. Pengunjung pasar malam lain yang berada di lokasi pun langsung berusaha mengevakuasi seluruh korban dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Total 4 orang korban mengalami luka-luka di bagian kepala dan badan. Tadi ada pengunjung atau peserta yang bermain di lapangan Parasamnya ini ada kejadian jatuh dari permainan kora-kora seperti pada hari ini. Jadi keseluruhan korban laki-laki usianya bervariasi, ada yang 18, ada yang 20. Semuanya sudah kita bawa ke rumah sakit Setiausodo dan Permata Hati, sedang dilakukan penanganan medis. Luka-luka mereka bervariasi, ada yang mengalami luka pada bagian hidung, tangan, dan kaki, serta punggung. Penyebabnya kami masih melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP.
Atas kejadian tersebut, polisi telah memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan permainan kora-kora dan mengamankan operator untuk dimintai keterangan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Kapus Pen TNI Maijen Aulia Dwi Nasrullah memastikan proses hukum terhadap oknum anggota TNI pelaku penyiraman air keras terus berlanjut. Atas kasus ini pun, Kepala Badan Intelijen Strategis Bais berakhir mundur. Kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus masih terus dilanjutkan. Puspom TNI terus mendalami peristiwa yang terjadi di kawasan Senen, Jakarta Pusat 12 Maret 2026 tersebut. Keempat prajurit TNI terduga pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus aktivis Kontras masih dalam proses penyidikan. Jika terbukti, para pelaku akan diberhentikan secara tidak terhormat. Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI. Buntut dari kasus ini pun, Kepala Badan Intelijen Strategis Bais berakhir mundur. Meskipun belum mengungkap sosok penggantinya, namun penyerahan jabatan KA Bais ini menjadi bentuk tanggung jawab tentara Indonesia atas kasus ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais. 4 prajurit Badan Intelijen Strategis TNI diketahui terlibat dalam aksi penyiraman air keras kepada aktivis Kontras. TNI bersikeras untuk menjamin transparansi dalam pengungkapan kasus ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, 5 hari setelah Lebaran, ribuan pemudik motor masih memadati jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Para pemudik motor ini kembali ke Jakarta lantaran sudah mulai kembali bekerja. Meski puncak arus balik telah usai, namun ribuan kendaraan motor pemudik masih terjebak macet hingga 300 meter di Simpang 4 Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis pagi. Ribuan pemudik dari arah Jawa bergerak menuju ibu kota Jakarta dan Bandung. Meski volume kendaraan menurun, namun volume kendaraan biasanya kembali membludak pada siang hari. Kepadatan terjadi imbas adanya warga lokal yang berwisata. Sementara itu, hingga Kamis pagi tercatat 13.000 kendaraan motor melintasi jalur ini. Diperkirakan volume kendaraan arus balik menuju Jakarta terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Sementara itu, pasca dihentikannya one way nasional, arus lalu lintas di ruas tol Kalikangkung ramai lancar. Hingga Kamis pagi, sebanyak 53.644 kendaraan melintasi gerbang tol Kalikangkung dari arah Semarang menuju Jakarta. Sementara itu, lebih dari 9.000 kendaraan melintas ke arah sebaliknya. Angka ini menurun dibandingkan dengan puncak arus balik gelombang pertama. Diprediksi puncak arus balik gelombang kedua akan terjadi pada Sabtu 28 Maret mendatang.